Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri. Walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku saiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawatu salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khadirin azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di Kamis pagi menjelang siang kita akan kembali mengikuti muhadarah spesial Ramadan, dan ini muhadarah terakhir kita ya bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM hafizahullah di selama bulan Ramadan, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di penghujung Ramadan di tahun ini di 1447 Hijriah, berada di tanggal 29, yang mana kemarin rasanya baru kita bersama Ustadz di awal Ramadan, dan sekarang penutupan juga bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini, dan kita sudah berada di 29 Ramadan. Dan nanti malam kita masih menunggu keputusan dari pemerintah kita, apakah besok kita berlebaran atau masih berpuasa. Dan kita menunggu keputusan dari pemerintah kita Republik Indonesia insyaallah taala. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya juga secara langsung melalui via WhatsApp masih di nomor yang sama di 081175454444. Dan bagi sahabat hidayah yang menyaksikan kajian kita di pagi hari ini uh, melalui media yang kita sebarluaskan, baik YouTube, Facebook, dan Instagram, bisa melihat nanti ketika sesi jawab nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda. Baik khotaliman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita sapa terlebih dahulu Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah khair Ustaz. Dum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Ini nggak terasa nih Ustaz, kemarin kita awal Ramadan bersama antum nih Ustaz. Iya ya. Nah, sekarang di 29 Ramadan bersama Ustaz lagi nih. Masya Allah, nggak terasa nih Ustaz. Ya. Nah, Waktu berjalan dengan cepat ya. wah, nah Ustaz, begitu cepatnya waktu berjalan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk tema kita di pagi ini Ustaz, kayaknya kita cocoknya membahas bab zakat nih Ustaz ya, karena Ya, kita berada insyaallah. di ujung, Ya. baik zakat fitri maupun zakat mal, nah Ustaz. Ya. Baik. Baik khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini, dan bagi sahabat hidayah jangan lupa dicatat ilmunya, dan jika ingin ada yang ditanyakan nanti silakan mengirimkan baik melalui pesan singkat ataupun secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga di hari ini 29 Ramadan 1497 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kajian ilmiah. Kita berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang masalah zakat, ya, yang lebih khusus tentang masalah zakat fitri atau zakat fitrah. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, bahwasanya kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-amsar ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar wa sadaqatil fitr. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menulis kepada penduduk-penduduk negeri di waktu itu, memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sadaqatil fitr, mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kemudian beliau mengatakan fas-sadaqah, jadi fungsi daripada zakat itu, kata beliau, tuhratun lisaim minal lagwi warrafathi, mensucikan bagi orang yang berpuasa daripada al-laghu, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan juga rafath, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Wal istighfar, sedangkan fungsi daripada istighfar, yurqi'u ma takhruqu minas siyam bil lagwi wa rafathi. Sedangkan fungsi daripada istighfar, kata beliau rahimahullah, adalah menambal apa yang telah membuat ibadah puasa tersebut menjadi berkurang, ya, karena perbuatan sia-sia dan rafas tadi, ya. Dan ini tentu kalau kita perhatikan yang beliau sebutkan ini adalah realnya gitu, ya, karena bagaimanapun kita berusaha untuk menjaga diri kita selama bulan Ramadan, ya, menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahu, sia-sia, ataupun yang rafath, menjurus kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia, kita akan kadang-kadang tanpa kita sadari juga terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, ya, karena bagaimanapun kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita, terutama Ramadan, puasa, pasti ada kekurangan-kekurangan di dalam ibadah tersebut. Makanya sangat penting untuk kita memperbanyak istighfar di hari-hari ini, ya, untuk bisa menutupi sesuatu yang
kurang di dalam ibadah puasa kita. Ya, dan juga menutupnya dengan shadaqatul fitr, mengeluarkan zakat fitri, ya, karena ini fungsinya adalah mensucikan diri kita, orang-orang yang berpuasa, daripada perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ya secara umum, secara bahasa, dia adalah an-numu, ya, dia adalah sesuatu yang bertambah, ya. Kemudian juga eh, zakat secara bahasa disebut adalah mensucikan, at-tazkiyah, ya. Sedangkan secara eh, istilah syariat, ya, yang telah disebutkan oleh para ulama, berbagai penyebutan mereka terkait tentang masalah zakat ini, ya. Dan ini kembali kepada satu makna bahwa zakat itu adalah penunaian kewajiban pada harta yang khusus, penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus, dan disyariatkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal dikenai wajib zakat. Nah, ya, ini makna zakat secara istilah syariat. Ya, jadi dia adalah ketika seseorang menunaikan kewajiban pada harta yang khusus, ya, kemudian juga dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul, ya, haul ini adalah masa 1 tahun, dan nisab ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Ini makna zakat secara syariat. Ya, apakah bentuknya adalah zakat mal yang berkaitan dengan harta, ataupun yang bentuknya adalah zakatul fitri yang lebih kepada individu orangnya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat mal, ya, ini terkhusus kepada harta, ya, kepada hartanya, disebutkan oleh para ulama harta-harta yang terkena zakat mal ini yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah sampai haul perputaran 1 tahun dan juga nisab, yaitu batas minimal dikenai zakat. Dia adalah yang pertama al-mawashi. Mawashi ini adalah hewan-hewan ternak, ya, dan dia ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah unta, kemudian bakar sapi, kemudian juga ghanam, kambing. Ini 3. Kemudian athman, ini barang-barang berharga. Ya, barang-barang berharga, lebih khususnya adalah tentu emas dan juga perak. Ya, kemudian waz-zura' wath-thimar, ini biji-bijian dan juga buah-buahan, ya. Kemudian wa urudut tijarah, dan harta-harta yang diperdagangkan. Ini dia 5 jenis daripada zakat mal yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya, ya, dengan syarat cukup haulnya, kemudian juga sudah sampai nisabnya, ya. Nah, ini terkecuali kepada zura' wathimar, karena kalau zura' wathimar dikeluarkan adalah ketika dipanen, kemudian juga harus sampai nisabnya, ya. Karena kalau zura' wathimar dia tidak harus ada haulnya, tidak pakai haul gitu. Jadi dia dikeluarkan ketika sudah dipanen, kemudian ditimbang. Kalau seandainya melepasi daripada nisab, batas minimal dikenai zakat, maka dikeluarkan zakatnya, dilihat kepada bagaimana tanaman tersebut diairi, ya, apakah menggunakan sistem tada hujan ataupun dengan menggunakan alat seperti irigasi dan yang lainnya. Nah, zakatul mal ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan sesuai dengan syaratnya, ada ketentuannya, dan tidak mesti harus dikeluarkan di Ramadan. Ya, makanya ikut kepada haulnya, kecuali zuru' wa thimar tadi. Ya, namun kalau seandainya seseorang
mempercepat untuk mengeluarkan zakat malnya, kemudian dia mengambil momen Ramadan, itu tidak ada masalah. Ya, atau bisa jadi dia menundanya, kemudian dia mengeluarkannya di Ramadan untuk mengambil keberkahan daripada Ramadan itu. Itu tidak ada masalah. Ya, cuman memang dia tidak khusus kepada Ramadan saja, di bulan Ramadan saja. Kapan sampai haulnya, kemudian juga sudah sampai nisabnya, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau dia adalah zakatnya al-mawashi, ya, ini adalah hewan ternak yang 3 tadi, ini juga ada nisabnya. Kemudian kalau dia adalah al-athman, dan dia adalah emas dan perak, juga ada nisabnya 85 gram, ya, emas. Dan juga termasuk ke dalamnya adalah tabungan yang sudah sampai haulnya, kemudian sampai kepada nisabnya, ya nisabnya ikut kepada nisabnya emas dan perak. Ya, nah ini harus semuanya dikeluarkan, ya, karena ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat, ya, ini satu di antara 5 rukun Islam, ya, itu mengeluarkan zakat, hukumnya wajib, ya, fardu ain bagi individu, ya, yang terkena kepada dia kewajiban zakat ini. Ya, makanya bagi para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki harta, ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan tadi, apakah bentuknya mawashi, hewan ternak, atau athman, ini barang-barang berharga, terkhusus kepada emas dan perak, kemudian zuru' wathimar, biji-bijian dan juga buah-buahan, dan urudut tijarah, maka dia harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kapan dia memulainya, kemudian juga dia harus mengetahui berapa nisabnya, ya, kapan memulainya ini tentu terkait kepada haulnya. Sehingga kalau seandainya nisab itu bertahan di batas minimal selama setahun itu 12 bulan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan juga syarat-syaratnya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sedekah. Ulama tafsir mengatakan makna sedekah ini adalah zakat. Ya, karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib adalah zakat, sedangkan yang sunat adalah sedekah infak yang biasa. Kemudian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadis Abdullah bin Umar ketika beliau menerangkan bunyal Islam ala khamsin, ya, Islam itu didirikan di atas 5 pondasi, satu di antaranya adalah uh, mengeluarkan zakat. Ya, satu di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak kepada zakatul fitri, ini yang lebih khususnya karena memang zakatul fitri ini atau sebagian menamakan dengan zakat fitrah, ya. Walaupun sebenarnya penamaan zakatul fitri itu lebih benar secara istilah syariatnya, ya. Maksud daripada zakatul fitri ini adalah sadaqatun, ya, tajibu bil fitri fi Ramadan. Wa udhifat az-zakah ilal fitri li'annaha sababu wujubiha. Zakat fitri ini atau dalam bahasa kita zakat fitrah adalah sedekah yang wajib saat Idul Fitri, ya, setelah selesainya Ramadan, dan dikhususkan, dinisbatkan zakat ini kepada fitri, kata fitri, karena dia karena Idul Fitri itu menjadi sebab kewajibannya. Ya, karena Idul Fitri itu menjadi sebab kewajibannya. Makanya di situ nanti akan disebutkan oleh para ulama tentang waktu bolehnya mengeluarkan zakat ini dan waktu yang paling dianjurkan untuk kita mengeluarkannya. Ya, karena ini terkait dengan penisbatan nama Al-Fitri kepada zakat tadi. Ya, ini lebih identik kepada di waktu kaum muslimin tidak lagi berpuasa ketika mereka berbuka.
Baik, kemudian dalil tentang disyariatkannya zakatul fitri ini, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Beliau mengatakan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan farada, telah mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah ini sebagai tuhratan lis-shaimi, pensucian bagi orang yang berpuasa, penyucian bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafathi, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan juga fungsinya adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin, terutama di pagi hari raya. Man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikannya sebelum dilaksanakannya salat Id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya shadaqatun maqbulah, maka dia adalah sedekah ataupun zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa menunaikannya setelah selesai pelaksanaan salat Id, fahiya shadaqatun minas sadaqat, maka dia menjadi sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Nah, di sini para pemirsa mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan farada Rasulullah, maka hukumnya adalah wajib. Terkhusus tentang zakatul fitri ini. Walaupun di awal tadi kita sudah sebutkan tentang wajibnya zakat secara umum. Apakah zakatul mal ataupun zakatul fitri. Nah, ini lebih khususnya kepada zakatul fitri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, farada, mewajibkan. Nah, ya. Kemudian di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abdullah bin Abbas menyebutkan fungsi daripada zakat itu, ya, dikeluarkan. Dia adalah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa daripada perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Ini kita katakan di awal tadi, bagaimanapun berusaha kita menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang dapat melalaikan kita daripada ibadah puasa ini, daripada lisan dan yang lainnya, kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Maka kita berharap dengan kita mengeluarkan zakat ini bisa mensucikan jiwa kita daripada perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Dan juga fungsinya adalah untuk makanan bagi saudara-saudara kita di pagi hari raya. Ya, di pagi hari raya. Karena memang ketika itu eh, eh, saudara-saudara kita yang tidak punya makanan yang mereka makan, sehingga mereka tidak bisa berbahagia, bergembira yang seharusnya mereka bergembira, tentu dengan adanya makanan ini akan menambah kegembiraan mereka. Bisa mengenyangkan perut mereka, bisa juga melepaskan dahaga mereka, sehingga lengkaplah kegembiraan yang mereka rasakan di pagi hari raya itu. Karena setelah berpuasa di sebulan penuh, ya tentu setelahnya kita berbahagia, kita bergembira menyambut Idul Fitri. Kegembiraan ini lebih karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah ketika kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama sebulan penuh. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya, katakanlah dengan karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah seharusnya mereka bergembira. Ya, dengan itulah seharusnya mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu tentang disyariatkannya zakat eh, fitri ini, ya, perkataan daripada Abdullah bin Abbas yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian juga di hadis itu beliau menyebutkan tentang waktu dikeluarkannya zakat ini, ya, dikeluarkan sebelum penunaian sholat Aid, ya. Maka kalau ditunaikan sebelum itu, maka dia adalah zakat yang diterima, sedekah yang bisa diterima. Sedangkan kalau ditunaikan setelah pelaksanaan sholat Aid, maka hukumnya adalah sedekah seperti sedekah yang biasa. Ya, ini terkait tentang masalah waktu dikeluarkannya zakat itu. Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, ya, setelah kita mengetahui tentang masalah definisi zakatul fitr, kemudian juga hukumnya dan dalil disyariatkannya zakat ini, kemudian waktu diwajibkannya zakat ini, ya, kapan zakat ini wajib untuk dikeluarkan. Kalau kita perhatikan terkait tentang masalah penamaan, ya, zakatul fitri, maka zakat ini wajib ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, zakat ini wajib, ya, ketika matahari terbenam di hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena memang zakat ini wajib saat matahari terbenam di hari terakhir, dan makanya orang yang seseorang yang lahir, ya, seorang anak yang lahir atau ada orang yang masuk Islam, ya, sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah ini. Jadi kalau ada anak yang lahir, yang dia lahir sebelum matahari terbenam, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Ya, juga orang yang baru masuk Islam sebelum matahari terbenam, maka dia juga wajib untuk membayar zakat fitrah tadi, zakat fitri tadi. Karena memang ketika matahari terbenam, ya, dia sudah ada, makanya diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkannya. Sedangkan orang yang meninggal, ya, setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri, maka zakat fitrah itu tidak wajib bagi dia kalau dia meninggal setelah matahari terbenam, ya. Karena memang ketika itu diwajibkan zakat dan dia sudah tidak ada ketika itu, maka tidak diwajibkan. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan kembali kepada waktunya. Ini waktu yang diwajibkan untuk kita mengeluarkannya. Adapun waktu yang dianjurkan adalah sebelum penunaian sholat Aid di pagi hari raya itu, di 1 Syawal itu, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau seandainya kita memiliki banyak anggota keluarga untuk kita mengeluarkan zakatnya, mungkin agak sulit untuk kita mengeluarkannya di pagi hari raya. Oleh karenanya, di perkataan daripada Abdullah bin Umar, yang mana beliau membolehkan untuk membayarkan zakat ini di 2 atau sehari sebelum Syawal. Jadi puasa 28 Ramadan ataupun 29, ya, dikeluarkan zakat itu dibolehkan. Tapi tidak boleh sebelumnya, ya, jauh-jauh hari sebelum Syawal itu tidak boleh. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya. Ya, ini terkait waktunya. Ya, oleh karenanya sebenarnya kewajiban zakat ini juga dianjurkan kepada janin yang masih di kandungan ibunya. Jadi mustahab gitu, kalau seandainya orang tuanya yang mengeluarkan itu dianjurkan. Tapi kalau tidak ada masalah, ya, lebih dianjurkan gitu. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang harus dikeluarkan pada zakatul fitri ini. Ya, kalau zakatul mal yang dikeluarkan pasti adalah hartanya ataupun yang nominalnya yang sama. Ya, berarti kalau kita zakatul mal yang dikeluarkan adalah uangnya yang sama dengan nominalnya. Nah, kalau zakatul fitri yang dikeluarkan ini adalah qutul balad. Qutul balad itu maksudnya adalah makanan pokok yang dimakan oleh penduduk setempat. Ya, ini berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an.
Beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu adalah sa'an min tamrin, satu sa' daripada tamar, au sa'an min syair, ataupun satu sa' daripada syair, ini gandum, alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha, ini wajib kepada hamba ataupun orang yang merdeka, wal dzakari wal untha, laki-laki dan wanita, was saghir wal kabir, ya, yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa daripada kaum muslimin, ya. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, maka yang dikeluarkan dalam zakatul fitri itu adalah uh, qutul balad, makanan yang dimakan oleh penduduk setempat. Karena memang di kota Madinah ketika itu yang menjadi makanan pokoknya adalah tamar dan juga syair, gandum tadi. Ya. Berkata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah terkait hadis ini, beliau mengatakan, wa fi hadithi dilalah ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafridha illa al muslimina wa dzalika muwafaqah li kitabillah azza wa jal. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewajibkan zakat fitri ini kecuali kepada orang Islam. Dan ini sesuai dengan Al-Qur'an, kalamullah. Ya, fa innahu ja'ala zakah lil muslimina tahuran wa tahur la yakunu illa lil muslimin, sebagai pensucian, dan itu tidak berlaku kecuali bagi orang-orang muslim, ya. Nah, di sini kita perhatikan, ya, yang dikeluarkan dalam zakatul fitri itu adalah uh, makanan pokok, ya. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan hal seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan satu sok daripada tamar, kemudian satu sok daripada syair, ya. Ini memang ketika itu di kota Madinah yang menjadi makanan pokok mereka adalah tamar dan juga syair, gandum tadi. Nah, terkait dengan masalah sok ini, ya, dia takaran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita konversikan kepada kilogram yang biasa kita gunakan, ya, di sini ulama berbeda pendapat tentang penentuannya. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilogram. Ya, insya Allah kalau kita mengambil di angka yang 3 kilogram itu lebih aman, sehingga kalaupun seandainya ada sisanya, itu adalah sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ulama berbeda pendapat, ya, tentang apakah memang harus dikeluarkan berbentuk makanan pokok ini atau bisa dengan yang lain seperti uang, ya, yang mungkin sebagian orang membutuhkan, ya. Nah, kalau kita berpegang kepada tekstual hadis ini, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari para kalangan fuqaha seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Hambali, ya, di mazhabnya Hanabilah, mereka sepakat mengatakan bahwasanya yang dikeluarkan pada zakatul fitri itu adalah makanan pokok. Berarti kalau kita adalah berasnya. Ya, sedangkan di mazhabnya Abu Hanifah dan Al-Hanafiyah mereka membolehkan untuk mengeluarkan dengan qimahnya, yaitu yang seharganya, itu uang. Ya, dan apapun itu, kalau kita perhatikan, jelas pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang masalah itu lebih kuat. Karena mereka berpegang kepada tekstual hadisnya. Dan yang paling kuat, ya, tentang masalah wajul istidlal, tentang sisi pendalilannya adalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui mereka menggunakan dinar dan juga dirham sebagai mata uang. Dinar mata uang yang daripada emas, sedangkan dirham daripada perak. Dan itu ada, itu mereka jadikan sebagai alat transaksi karena mereka kebanyakan profesinya adalah berdagang ketika itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan zakat itu dengan uang. Padahal itu ada ketika itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah
memerintahkan untuk mengeluarkan dengan makanan pokok yang mereka makan. Makanya Nabi mengatakan sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Ya, artinya kalau seandainya memang eh, uang itu tidak ada, ya, sebagai alat tukar, bisa jadi gitu. Tapi kalau seandainya ada, tentu bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menukarnya dengan uang. Itu bisa jadi dengan uang seperti itu. Tapi itu tidak pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga kalau kita kembali kepada hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas yang tadi, fungsi daripada zakatul fitri itu adalah tu'matun lil masakin, ini jelas sebagai makanan gitu. Ya, nah kalimat tu'mah ini makanannya itu jelas adalah makanan pokok yang dimakan, sehingga di pagi hari raya itu ada sesuatu yang mereka makan dengan keluarganya, ya, yang mereka makan ya di pagi hari raya, sehingga melengkapi kegembiraan, kebahagiaan yang mereka rasakan. Nah, ya, oleh karenanya kalau kita perhatikan kepada dua alasan ini, maka pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya eh, zakatul fitri itu harus dikeluarkan makanan pokok ini lebih kuat gitu. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ada sebagian ulama mengatakan tidak membolehkan untuk mengeluarkan dengan uang. Ya, nah kalau tidak membolehkan berarti tidak dianggap sah kalau seandainya dikeluarkan dengan uang gitu. Ya, nah untuk kita bisa keluar daripada khilaf yang ada, maka berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat kepada mazhab yang ada itu lebih aman. Ketika kita mengeluarkan dengan makanan pokok yang kita makan, sesuai dengan beras yang kita makan, ya tentu ini lebih aman gitu. Karena kita berpegang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita mampu untuk melakukannya, ya kita mampu untuk melakukannya hal itu. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitr ini? Ya, dia adalah orang-orang yang punya kelebihan makanan di pagi hari raya untuk dia dan keluarganya ada lebih, ini dia wajib untuk mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Berarti dalam sebuah keluarga yang wajib mengeluarkan zakatul fitri adalah suami untuk istrinya, ya, dan untuk anak-anaknya dia keluarkan. Nah, kalau seandainya orang tuanya tinggal bersamanya, ya, nafkahnya dia menanggungnya, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan untuk orang tuanya zakatnya itu. Nah, ya. Dengan syarat tadi dia punya kelebihan makanan di pagi hari raya. Dan kalau seandainya seseorang tidak memiliki hal itu, ya, tidak ada makanan yang berlebih untuk dia makan di pagi hari raya, artinya kalau dia zakatkan yang ada pada dirinya, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan makanan di pagi raya. Nah, orang seperti ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Tapi gambaran seperti ini agak-agak mustahil gitu. Artinya kalaupun seandainya dia tidak punya makanan yang dia keluarkan, kalau dia berikan kepada orang lain, dia keluarkan zakatnya, tentu dia ada di pihak orang yang mustahik zakat. Orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ketika dia mengeluarkan zakatnya, dia akan mendapatkan penggantinya, ya, yaitu zakat-zakat yang diberikan kepadanya. Ya, makanya ini kewajiban bagi kepala keluarga, orang-orang yang eh, menanggung ya nafkah keluarganya, para suami untuk mengeluarkan zakat fitr ini, dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya dan juga ahli keluarganya yang hidup bersamanya, yang nafkah mereka dia yang menanggungnya. Nah, kalaupun seandainya dalam satu keadaan suami dalam keadaan miskin, kemudian istrinya mampu untuk membayar zakat, maka tidak ada masalah istri membayarkan zakat suaminya dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi secara umumnya yang mengeluarkan zakat itu adalah suami untuk istri dan anak-anaknya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada masarifuz zakah, ya, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Di sini ada perbedaan ya. Yang pertama adalah zakatun mal. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 60, ya. Allah sebutkan tentang asnaf-asnaf penerima zakat,
ya ada 8. Kemudian untuk zakatul fitri, ya, di sini ulama berbeda pendapat tentang apakah memang zakatul fitri ini dialokasikan kepada 8 orang tadi, ya, atau dia khusus kepada al-fuqara wal masakin saja. Di sini ada 2 pendapat daripada kalangan para ulama. Satu pendapat mengatakan menyeluruh kepada 8 asnaf, ini diantaranya adalah mazhab al-Hanafiyah, sedangkan jumhur mengatakan untuk zakatul fitri dia khusus kepada 2 asnaf saja, yaitu fuqara wal masakin. Dan pegangan daripada pendapat yang kedua adalah hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan fungsi daripada zakatul fitri ini adalah wa tu'matun lil masakin, ya, sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, karena dia lebih khusus berbanding ayat tadi, maka untuk zakatul fitri alokasinya hanya kepada 2 kelompok saja. Yang pertama adalah al-fuqara, yang kedua adalah al-masakin. Lebih diprioritaskan kepada mereka. Karena memang hikmah dikeluarkannya zakatul fitri, diwajibkannya zakatul fitri adalah untuk bahan makanan yang bisa mereka makan di pagi hari raya. Tentu ini berbeda dengan zakatul mal. Ya, nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Adapun untuk zakatul mal memang diperuntukkan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah itu. Ya, ada 8 asnaf disebutkan. Nah, untuk zakatul fitri lebih khusus kepada yang 2 asnaf saja. Dia adalah al-fuqara wal masakin. Ya. Nah, tentang masalah amil zakat, ya, yang sering menjadi polemik di masyarakat. Kalau kita perhatikan saiz zakah, ya, orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat, karena mereka akan datang ke rumah-rumah untuk mengambil zakat itu, ya, kemudian mereka akan kelola sesuai dengan yang telah ditentukan, ya, di Baitul Mal, karena ini zakat salah satu di antara pemasukan bagi kaum muslimin, dan mereka memang diberikan gaji khusus gitu, ya, sehingga mereka berhak untuk menerima zakat. Sedangkan amil zakat yang ada di kita ini bukan ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk oleh DKM masjid untuk memungut zakat. Nah, secara aturannya Allah alam, mereka boleh diberikan imbalan tapi daripada kas masjid, bukan daripada harta zakat. Ya, karena mereka bukan petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Jadi mereka boleh mendapatkan imbalan daripada itu karena mereka akan menjaga di situ dari pagi sampai malam. Kemudian mereka berganti-gantian untuk menerima zakat. Ya, dan mereka boleh mendapatkan imbalan daripada kas masjid, tapi bukan daripada uang zakat. Karena memang untuk zakatul fitri terkhusus, ini lebih kepada al-fuqara wal masakin saja dikeluarkannya, ya, dialokasikannya. Ya, nah, ini yang karena memang secara gambaran dia cukup berbeda gitu. Ya, dan ini juga amil zakat yang ada sekarang ini dia lebih kepada musiman, artinya di Ramadan karena dia memang bertugas dia ditunjuk gitu. Nah, setelah Ramadan akan berakhir tugasnya. Tidak seperti su'az zakah atau sa'iz zakah yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang mereka ditunjuk secara permanen, ya, dengan durasi waktu yang cukup lama sehingga mereka bertugas sepanjang waktu itu untuk bisa memungut zakat daripada kaum muslimin, zakatul mal, orang-orang yang memang sudah diwajibkan kepada mereka zakat sehingga diambil, dan juga untuk zakatul fitri kemudian mereka juga mengalokasikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, kalau saat ini kita membayar zakat kepada amil zakat, itu tidak ada seremonial yang perlu kita lakukan gitu. Artinya tidak ada ijab kabulnya. Ya, saya zakatkan, saya terima, tidak perlu gitu. Ya, uh, apalagi kalau seandainya kita langsung kepada orangnya, ya, kita langsung kepada mustahik zakahnya, ya, karena dia pasti tahu ini adalah zakat kita gitu. Nah, kepada amil zakat, ketika kita mengeluarkan zakat, misalnya mungkin kita mengeluarkan di 10 Ramadan, 15 Ramadan, tidak ada masalah. Cuma nanti yang menjadi standarnya adalah zakat itu dibagikan. Ini yang harus dipahami oleh para amil, yang mana mereka mengeluarkannya bolehnya adalah sehari atau 2 hari menjelang Lebaran. Kalau saatnya mereka mampu melakukannya di pagi Lebaran itu, sebelum sholat itu lebih bagus. Tapi agak sulit.
Makanya mereka bisa melakukannya sehari 2 hari sebelum Id. Maka mereka membagikannya. Karena itulah waktu yang menjadi standar untuk dikeluarkan. Ya, walaupun kita membayar zakatnya di 10 Ramadan contohnya, ya, tapi yang menjadi acuannya tentang dikeluarkannya itu adalah kapan zakat itu didistribusikan kepada mustahik zakahnya. Nah, di sini pentingnya para amil untuk memiliki ilmu tentang masalah itu, ya, minimal mereka tahu kapan seharusnya zakat itu mereka bagikan, kemudian juga siapa orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai kriterianya. Kalau zakatul fitri lebih diutamakan yang dua tadi, tentu di sini mereka bersinergi dengan aparat setempat, di situ ada RT, ada RW-nya untuk menentukan siapa di antara warga-warga yang memang berhak untuk menerimanya secara agama. Sehingga nanti pengalokasinya cukup tepat, ya, sehingga menggugurkan kewajiban bagi orang yang membayar zakat. Ini sangat penting karena ini amanah ada pada amil zakat. Jangan sampai mereka justru malah memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima sebenarnya. Ya, karena amanah-amanah itu diberikan kepada mereka. Maka tentang orang yang berhak menerimanya, mereka harus berkomunikasi, berdiskusi dengan aparat. Di sini ada RT, ada RW untuk menentukan ini bagaimana warga sebenarnya. Yang kalau kita ingin gambarkan ya fuqara wal masakin itu dengan yang di kita itu tidak ada kayaknya. Ya, tidak ada maksudnya. Alhamdulillah yang kita ketahui ya eh, serba berkecukupan kalau kita lihat daripada keseharian. Ya, karena kalau fuqara wal masakin untuk makan pun susah. Ya, kalau orang makan biasa 3 hari sekali, mungkin dia hanya sekali, itu pun ala kadarnya. Ya, nah ini mungkin sesuatu yang harus lebih diteliti sehingga nanti pendistribusiannya lebih tepat, ya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, mungkin demikian ya untuk zakat ini terlebih kepada zakatul fitri karena kita akan mengeluarkannya mungkin di hari ini atau esok ya, di pagi hari rayanya. Kita menunggu keputusan daripada pemerintah kita, hafizahumullahu jami'an. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544 ataupun juga menelpon dengan cara WhatsApp juga di nomor yang sama di 0811754544. Yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan juga telepon via WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang masuk dari pesan singkat yang telah masuk nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menyalurkan zakat fitrah ke saudara kandung? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah Ustadz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Membayarkan zakat kepada saudara kandung boleh, ya, boleh, bahkan lebih dianjurkan. Terutama ketika saudara kandung kita itu nafkahnya bukan kita yang menanggungnya. Jadi dia bukan tinggal bersama kita di rumah kita. Ya. Artinya kalau seandainya dia tinggal bersama kita di rumah kita, apakah abang kakak kita atau adik kita, maka kita tidak boleh mengeluarkan zakatnya. Tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Bahkan kita yang justru malah mengeluarkan zakat untuknya. Tapi kalau seandainya dia tidak tinggal bersama kita dan kita mengetahui kehidupannya cukup susah ekonominya, ya itu lebih dianjurkan ya untuk memberikan zakat kepada saudara-saudara kita yang kerabat-kerabat kita, karena ketika kita mengeluarkan zakat itu berarti itu adalah sedekah dan juga menyambung tali silaturahmi. Tapi dengan catatan tadi nafkahnya sehari-hari itu bukan kita yang menanggungnya. Ya, kalau kita menanggungnya berarti kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kita berikan kepada yang lain gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak hidup bersama kita, nafkahnya tidak kita yang menanggungnya, maka
kita boleh untuk memberikan zakat kepadanya, bahkan lebih dianjurkan dalam keadaan seperti itu. Ya, mungkin demikian. Ini juga berlaku kepada orang tua ya. Orang tua kita kalau dia tinggal bersama kita, nafkah yang sehari-hari kita yang menanggungnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Kita justru harus mengeluarkan zakat untuknya. Ya, baik mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita kembangkan sedikit dengan pertanyaan ini, Ustadz. Kalau saudara kita itu berada di luar kota, itu bagaimana, Ustadz? Apakah kita tetap kirim uang, kemudian kita suruh beli beras, atau gimana pengembangannya? Iya. Nah. Kalau saudara kita itu berada di luar kota, ya kemudian kita ingin membayarkan zakat kepadanya, seperti yang tadi, kita transfer uangnya, kemudian kita katakan ini zakat fitrah, ya tolong dibelikan beras, ya yang seperti itu. Ya, untuk berapa orang contohnya, ya tolong diberikan beras jenis sekian yang biasa kita makan, kemudian nanti diberikan kepadanya. Ya, tidak boleh uang tadi kita berikan begitu saja. Ya, karena yang seperti kita katakan tadi, walaupun itu ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajihnya adalah kita harus mengeluarkan sesuai dengan bahan pokok makanan yang kita makan. Ya, jadi kita sampaikan kepada dia ini zakat, uang zakat, tolong berikan beras, kemudian dia menerimanya berbentuk beras tadi yang sudah dia beli gitu. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, Ikhwatal Iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga di 081175454444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp. Kami persilakan yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik Ustadz, kita coba angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat mal, apakah kita membayarnya boleh di bulan Ramadan jika zakat mal kita jatuh pada bulan Sya'ban? Ustadz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Jawabannya boleh ya, kita mentakhir atau mentakjil, ya, mendahulukan pembayaran, dan kemudian kita mengambil momen Ramadan, ya, untuk kita mengeluarkannya. Itu sah-sah saja. Ya, asalkan memang waktunya tidak terlalu lama jedanya. Jadi kalau kita sudah wajib mengeluarkan di bulan Sya'ban, kemudian kita ingin menundanya sampai ke Ramadan, insya Allah tidak ada masalah. Ya, karena waktunya cukup dekat gitu, sehingga kita bisa mengambil momen Ramadan. Ya, atau kita mengeluarkan di bulan Syawal, kemudian kita takjil ke bulan Ramadan. Kita percepat di bulan Ramadan, itu juga tidak ada masalah. Ya, untuk kita bisa mengambil keberkahan daripada Ramadan. Walaupun secara realnya itu dikeluarkan sesuai dengan haulnya. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi dengan syarat tadi, cukup haulnya dan juga sampai nisabnya. Ya. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustadz. Nah. Baik, sebuah nasihat ya untuk kita semua. Di sela-sela kita menyambut Idul Fitri, ya sesuai dengan keputusan daripada pemerintah kita, semoga Allah menjaga mereka dan kita semuanya. Ada baiknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir ini, dan juga mengeluarkan zakat, ya, zakatul fitri, karena itu semua akan menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah puasa kita. Karena bagaimanapun keadaannya, kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa, menghiasi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesilapan, dan kita berharap dengan istighfar yang kita ucapkan,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berusaha untuk mengeluarkan zakatul fitri sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kemudian kita memperbanyak doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa, menerima salat, menerima qiyamul lail, menerima sedekah kita dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Karena ini merupakan sunnahnya para salaf, yang mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir juga, mari kita mengikuti keputusan daripada pemerintah. Kita berlebaran bersama pemerintah, kan ini merupakan salah satu daripada kewajiban kita kepada pemerintah untuk mentaati. Sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin ketika mereka bergembira ria menyambut Aidul Fitri. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman, azanillah wa iyyakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam spesial Ramadan tahun ini. Dan ini pertemuan terakhir kita di kajian ilmiah Islam bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LC Ma'afillah, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pasca Id insyaallah ta'ala bersama beliau di hari-hari yang akan datang. Dan insyaallah kita sekitar 2 pekan akan off atau akan libur kajian di studio, dan insyaallah kita akan tetap on air ke ruang dengar Anda semuanya ikhwatal iman selama bulan Syawal nanti insyaallah taala. Baik khotul iman, azanallahu wa iyyakum dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas dalam program ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.